Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairina Muktafia dengan NIM 202135020. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yakni distribusi binomial untuk memenuhi tugas pengantar statistika matematika dengan dosen pengampu Ibu Ratri Rahayu, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Yang pertama, mengenai pengertian dari distribusi binomial. Darsyah dan Ismuniardi 2013 menyatakan bahwa distribusi binomial merupakan suatu percobaan yang menghasilkan dua kemungkinan, yakni sukses atau gagal, dengan peluang kejadian suksesnya pada setiap kegiatan adalah konstan. Sedangkan Manurun dan kawan-kawan 2013 mengungkapkan bahwa distribusi binomial merupakan distribusi probabilitas diskrit dengan jumlah keberhasilan N percobaan, yakni sukses atau gagal, saling bebas dengan setiap hasil percobaan mempunyai probabilitas P. Sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi binomial merupakan salah satu distribusi probabilitas diskrit yang mempunyai dua kemungkinan, yakni sukses atau gagal dalam N percobaan. Selanjutnya, yakni terkait fungsi peluang dari distribusi binomial. Peubah acak X dikatakan berdistribusi binomial jika dan hanya jika fungsi peluangnya berbentuk Px sama dengan Px sama dengan X, N kombinasi X dengan P pangkat X dalam kurung 1 dikurangi P N kurangi X untuk X 0, 1, 2, 3 sampai dengan N, dengan keterangan X merupakan peubah acak X, N merupakan banyak percobaan, dan P merupakan peluang terjadinya sukses. Perlu diingat bahwa peubah acak X yang berdistribusi binomial disebut juga dengan peubah acak binomial. Selanjutnya, yakni terkait notasi distribusi binomial. Distribusi binomial dinotasikan dalam bentuk P dalam kurung X, N, P, yang berarti peubah acak X berdistribusi binomial dengan banyak pengulangan eksperimen sampai N kali, dengan peluang terjadinya sukses sebesar P dan banyak peristiwa sukses terjadi ada X. Sedangkan peluang gagal pada distribusi binomial adalah 1 dikurangi P. Selanjutnya, yakni terkait sifat-sifat distribusi binomial. Eksperimen dapat dikatakan mengikuti distribusi binomial jika memenuhi beberapa sifat berikut ini. Yang pertama, eksperimennya terdiri dari dua peristiwa, yakni sukses dan gagal. Yang kedua, eksperimennya diulang beberapa kali dan ditentukan banyak pengulangannya. Yang ketiga, peluang terjadinya peristiwa sukses dan gagal pada setiap pengulangan eksperimennya bersifat tetap. Dan yang terakhir, setiap pengulangan eksperimen bersifat bebas. Terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan dalam distribusi binomial yang meliputi yakni rataan, varians, dan fungsi pembangkit. Yang pertama yakni parameter dari rataan. Jadi kalau mencari rataan sama dengan N kali P. Jadi N merupakan banyak percobaan dan P merupakan peluang sukses. Yang kedua yakni parameter dari varians. Parameter dari varians dapat dicari dengan NP dikali dalam kurung 1 dikurangi P. Sedangkan untuk bentuk parameter fungsi pembangkit yaitu MXT sama dengan kurung buka 1 dikurangi P ditambah P dikali E pangkat T, dengan T merupakan anggota dari R. Terdapat beberapa contoh dari distribusi binomial. Yang pertama yakni apakah artinya YB dalam kurung Y titik koma 6,1/4. Kemudian tuliskan bentuk fungsi peluangnya. Penyelesaiannya yakni YB dalam kurung Y titik koma 6,1/4 artinya adalah peubah acak Y mengikuti distribusi binomial dengan banyak pengulangan eksperimennya sampai 6 kali, dengan peluang terjadinya peristiwa sukses sebesar 1/4 dan banyak peristiwa sukses adalah Y. Fungsi peluang dari Y adalah PY 6 kombinasi Y 1/4 pangkat Y 3/4 pangkat 6 kurangi Y, untuk Y sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Contoh yang kedua yakni misalnya kita mengundi sebuah dadu yang seimbang sebanyak 8 kali, hitung peluang bahwa munculnya mata dadu 5 paling sedikit 6 kali. Dari soal tersebut dapat kita ketahui bahwa dadu dilempar sebanyak 8 kali, berarti N-nya merupakan 8 dan peluangnya yakni 1/6. Sehingga didapatkan fungsi peluang yakni Px sama dengan 8 kombinasi X
1/6 pangkat X, 5/6 pangkat 8 dikurangi X dengan X 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka dapat dihitung PX lebih dari sama dengan 6. PX lebih dari sama dengan 6, yakni PX sama dengan 6 ditambah PX sama dengan 7 ditambah PX sama dengan 8, dihitung menggunakan fungsi peluang dan disubstitusikan nilainya sehingga didapatkan hasil 0,00044. Contoh yang terakhir, yakni misalnya fungsi pembangkit momen dari X berbentuk MXT dalam kurung setengah tambah setengah kali E pangkat T kurung tutup pangkat 5 untuk T anggota R, maka hitunglah P X sama dengan 4 dan P X antara 0 sampai dengan 1. Penyelesaiannya, dari fungsi pembangkit momen tersebut dapat didapatkan N sama dengan 5 dan P nya itu setengah, sehingga fungsi peluangnya dapat berbentuk PX sama dengan 5 kombinasi dari X setengah pangkat X untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga untuk mencari yang pertama yakni PX sama dengan 4, tinggal kita substitusikan X sama dengan 4 sehingga didapatkan 5/32. Sedangkan untuk mencari PX sama dengan antara 0 sampai dengan 1, kita substitusikan nilainya sehingga didapatkan 6/32. Yang terakhir terdapat dari beberapa soal, yakni 5 soal uraian dari distribusi binomial untuk melengkapi dari tugas ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.